Hari ketiga di kampung misterius. Pagi hari, aku terbangun karena perut yang terasa lapar. Aku membuka mataku dan dihadapkan dengan muka Daniel yang tertidur dengan air liur yang keluar dari mulutnya. Aku kemudian langsung duduk dan kemudian membangunkan mereka semua. Kemudian aku langsung mengambil handphone yang ada di saku celanaku. Ternyata handphone aku sudah kehabisan baterai. Maklum handphone jadul, jadi baterainya nggak kuat seperti handphone baru kebanyakan. Kemudian aku mengintip keluar tenda melalui jendela tenda yang kecil. Keadaan di luar masih sama dengan semalam, musola yang kotor dan usang. Aku, "Bel, bangun, sudah pagi." Daniel, "Kemzis," sambil merentangkan kedua tangannya. Kemudian Daniel membangunkan Rido dan Iqbal yang ada di sampingnya. Aku kemudian mengeluarkan ransel yang ada di dalam tenda. Segera aku keluarkan kompor untuk memasak. Aku cek satu persatu ransel. Ternyata tidak ada tersisa air botol. Aku, "Do, gimana nih? Air kita sudah habis. Coba kamu cek air keran yang di tempat wudhu musola ini. Ada airnya atau tidak?" Rido, "Oke, ayo Iqbal, temani aku bawa semua botol ya." Mereka berdua kemudian keluar untuk mengisi air, dan aku melanjutkan memanaskan minyak goreng untuk menggoreng kerupuk kering yang kami bawa dari rumah. Setelah beberapa saat, mereka berdua kembali. Aku dan Daniel kaget, karena bukannya air bersih yang ada di dalam botol, tetapi air yang keruh kekuningan seperti air kencing. Aku, "Apa-apaan ini, Do? Kamu kok ngisi air got?" Daniel, "Iya, Cok. Kok kamu jorok banget isi air got? Emang kita ayam gitu dikasih minum air kotor?" Iqbal, "Kalian berdua emang gak lihat? Ini kan air bersih dari musola itu, seperti air yang kemarin." Aku, "Kan jelas itu airnya keruh banget." Rido, "Keruh gimana? Lihat nih." Aku terdiam sesaat. Mungkin ini memang seperti penglihatan aku dan Daniel sebelumnya. Semua yang aku lihat di kampung ini seram dan kotor. Aku langsung menjelaskan kepada mereka, dan baru mereka mengerti. Kemudian airnya mereka buang, dan aku lanjut memasak meskipun cuma menggoreng kerupuk. Iqbal, "Jadi kita gak bisa masak nasi nih?" Daniel, "Ya apa boleh buat, airnya gak ada." Rido, "Ya udah, apa yang ada aja kita makan." Kemudian kami sarapan pagi dengan hanya memakan kerupuk. Setelah itu, kami langsung membereskan tenda dan siap untuk mencari Panji kembali. Aku keluar sendirian untuk memastikan keadaan di luar. Ternyata keadaan di luar masih sama. Makhluk yang menyeramkan itu masih ada dengan aktivitas yang sama, tidak berubah sama sekali. Aku kemudian menjelaskan kepada Daniel kalau semua itu cuma ilusi saja. Mereka walaupun seram, tidak akan menyakiti kita. Setelah meyakinkan Daniel, kami berempat kemudian keluar dari dalam musola itu. Kemudian kami berjalan ke gang dengan Rido sebagai pemimpin jalan. Kami terus mencari dari sudut ke sudut gang tanpa henti, berputar-putar, kemudian balik lagi ke musola. Sampai siang kami berjalan tidak kunjung menemukan Panji. Kami saat itu putus asa, sepertinya kami di sini akan terjebak selamanya. Ditambah rasa lapar dan lelah yang membuat kami berpikir untuk menyerah. Daniel juga terus saja ketakutan melihat makhluk-makhluk aneh di kampung itu. Aku, "Sepertinya kita tidak akan menemukan Panji. Sepertinya kita akan terjebak di kampung ini," kataku dengan pasrah. Daniel, "Iya, sepertinya begitu. Aku rindu rumah. Aku pengen pulang. Aku bersumpah, kalau aku bisa keluar dari sini, aku gak akan lagi mendaki gunung." Dengan nada sedih, Rido, "Jangan berpikir begitu dulu. Kita pasti menemukan Panji." Aku, "Tapi ini sudah setengah hari kita mencarinya. Dan ini juga sudah hari ketiga kita berada di kampung ini. Jika kita tidak keluar hari ini, kita akan terjebak selamanya di sini." Iqbal, "Jadi bagaimana ini? Apa kita akan tetap mencari Panji dengan memutar-mutar seperti ini?" Daniel,
begini saja, kita kembali ke hutan itu, kita cari batu itu, kita coba keluar seperti apa yang Bapak Marbot itu bilang kemarin. Lido. Tapi Panji kan belum ketemu. Iqbal. Sudah, kita lupakan saja Panji. Dia juga tidak pernah pikirkan keadaan kita. Dia itu egois, bertindak dengan kemauannya aja. Aku. Okelah, kalau begitu kita kembali ke gang menuju persawahan itu. Kami pun menyerah mencari Panji dan akhirnya memutuskan untuk pergi ke batu yang ada di hutan itu tanpa Panji. Setelah berjalan beberapa jam, kami akhirnya sampai di pinggiran hutan. Kemudian kami memasuki hutan itu dan memulai untuk mencari batu besar yang dimaksud Bapak Marbot itu. Rasa haus yang tak tertahankan membuat aku sedikit pusing, tenggorokan yang kering yang memaksaku untuk sesekali menelan ludah. Setelah sekitar 1 jam mencari, kami tiba-tiba melihat objek benda berwarna biru dari kejauhan. Kami berempat langsung menuju ke sana dan mendapati bahwa benda itu adalah ransel milik Panji. Segera kami berteriak memanggil nama Panji sambil mencarinya. Aku mengecek isi ransel itu, tetapi masih utuh seperti biasa, dan aku menemukan air botol dan 2 bungkus roti yang masih tersisa di dalam tas itu. Kami langsung meminum air dan memakan roti itu karena rasa haus dan lapar yang tak tertahankan. Ayolah, cepat kita cari Panji. Ini sudah sore, kita nggak punya waktu lagi, kataku. Setelah selesai makan dan minum, kami kemudian melanjutkan mencari Panji di area tempat kami menemukan ransel itu. Tak lama kemudian, kami mendengar suara minta tolong, tetapi samar-samar. Tolong! Suara itu sangat kecil dan lemah. Kami terus mengikuti sumber suara itu. Dan akhirnya melihat bahwa itu adalah Panji yang bersandar di sebuah batu besar yang tidak lain memang itu adalah batu yang sedang kita cari. Kami langsung berlari menuju Panji dan memberikan sedikit air yang tersisa di dalam botol. Panji. Ayo. Huf. Haf. Dengan suara nafas yang terengah-engah. Aku. Ayo apa Panji? Dengan panik. Panji. Hah? Ayo kita pergi. Hah? Hafaha. Dari sini. Badan Panji di sana sangat lemas, sampai tidak mampu untuk berdiri. Aku kemudian membantunya berdiri dengan merangkulnya. Aku. Apa yang sebenarnya terjadi padamu Panji? Panji. Aku sepertinya. Akan mati. Lido. Kamu jangan bilang begitu Panji. Aku. Ayo cepat kita keliling batu ini sebanyak 3 kali. Tidak membuang waktu lagi, kami kemudian bersama-sama mengelilingi batu besar itu sebanyak 3 kali sambil merangkul Panji yang sudah lemas. Setelah putaran terakhir selesai, kami kemudian bersama-sama mengucapkan salam. Iqbal, apa kita sudah kembali ke hutan yang sebenarnya? Daniel, nggak tahu juga. Tidak ada bedanya dengan hutan yang pertama kali kita kesini 2 hari yang lalu. Iqbal, cara mengetahuinya bagaimana? Lido, ya, gimana cara kita tahu kalau kita sudah di dunia yang nyata? Aku, biar aku yang mengeceknya. Daniel, caranya gimana Rom? Aku, tenang. Aku bakalan turun lurus ke tempat ujung hutan yang tadi. Kalau aku menemukan area persawahan itu lagi, berarti kita belum keluar dari alam gaib ini. Lido. Baiklah Ron, hati-hati ya. Kamu perlu ditemani nggak? Aku. Tidak usah, kalian tunggu saja di sini. Kemudian aku menyandarkan Panji di batu itu. Kemudian berlari ke bawah menurun hutan itu. Dari kejauhan ternyata masih terlihat area persawahan itu. Sepertinya kita memang masih berada di alam gaib itu. Kemudian aku kembali berlari lurus ke hutan menuju mereka. Aku. Kita belum keluar dari alam gaib ini teman-teman. Sepertinya yang kita lakukan itu tidak membuat kita keluar dari sini. Kataku dengan pasrah. Kami seketika langsung duduk terdiam tanpa berkata-kata.
Cahaya di hutan juga sudah mulai redup karena matahari sudah akan tenggelam dan kami akan terlambat untuk keluar dari alam ini. Kunci keluar. Di tengah kebingungan kami semua dengan hanya duduk berdiam diri tanpa solusi. Tiba-tiba Iqbal berkata, "Aku rindu ibu, aku rindu masakan ibu." Daniel, "Sama, aku kangen ibu, aku rindu masakannya." Lido, "Masakan ibu kita memang selalu bikin kangen, andaikan waktu bisa terulang, kita tidak mungkin terjebak di sini." Iqbal, "Ya, mungkin aku sekarang bisa menikmati makan nasi hangat dengan sambal bawang buatan ibuku." Dengan kata Iqbal seperti itu, aku jadi teringat pesan kakeknya Rido sebelum kita berangkat mendaki. Aku, "Wicok, kalian ingat 3 biji bawang putih yang ada di saku, kalian masing-masing enggak?" Rido, "Hah? Iya ya?" Iqbal, "Ya, mungkin itu kunci kita keluar. Katanya bawang putih kan tidak disukai makhluk gaib." Daniel, "Ya, tapi kita harus apakan bawang putih ini?" Sambil mengeluarkannya dari saku celananya. Aku, "Kamu masih ada gak Panji?" Rido kemudian meraba-raba saku celana Panji dan ternyata masih ada. Hari semakin gelap, sepertinya waktu maghrib telah tiba. Cahaya matahari sedikit demi sedikit mulai menghilang dari pandangan. Kami semua bingung, harus apakan bawang putih yang kami pegang masing-masing ini. Lido, "Mungkin kita makan saja bawang putih ini, mungkin itu yang menjadi kunci kita keluar dari sini." Iqbal, "Tahu dari Nadho?" Lido, "Iya, kita coba saja, daripada kita bengong tanpa melakukan apa-apa, mendingan kita coba makan saja. Bener gak, Ron?" Katanya sambil memandangku. Aku, "Ya bener juga sih, daripada kita bingung kan, kita coba saja dulu, gak ada ruginya juga kan." Daniel, "Tapi emang bawang putih bisa dimakan mentah, bukannya rasanya gak enak?" Lido, "Ya, memang sih rasanya tidak enak, tapi kita harus tahan, Cok, mungkin ini harapan terakhir kita." Kemudian kami bersama-sama memakan satu bawang putih dulu, dan rasanya memang aneh, bikin mual. Panji juga kami paksa untuk mengunyahnya. Meskipun dia tidak mau, kami tetap paksa untuk menelannya. Setelah bawang putih pertama sudah kami makan, kemudian kami makan bawang putih kedua, rasanya masih sama, baunya saat dikunyah sungguh menusuk hidung. Dan bawang putih terakhir, kami merasa sudah tidak sanggup untuk memakannya. Tetapi dengan keyakinan kami semua bahwa ini kunci kami pulang, kami semua akhirnya berhasil memakan semuanya. Setelah itu suhu yang tadinya merasa dingin, tiba-tiba seketika berubah menjadi hangat, dan daun-daun tadinya yang hijau di sekitar kami tiba-tiba menjadi kering. Iqbal, "Apa yang terjadi? Apa kita sudah keluar dari alam gaib ini?" Lido, "Kita gak akan tahu sebelum kita mengeceknya." Aku, "Ayo coba kita jalan ke atas hutan ini melewati batu ini. Kalau kita menemukan jalur pendakian yang dulu kita lewati pada saat mengejar ayam itu, berarti kita sudah keluar dari alam ini." Daniel, "Ya, ayo kita coba periksa. Lagian aku juga sudah pasrah, walaupun kita tidak menemukan lagi jalur pendakian itu. Aku mau di sini saja daripada harus kembali ke kampung siluman itu." Kami semua dengan perlahan berjalan di hutan itu mengarah ke atas melewati batu yang besar itu. Hari sudah gelap, senter yang kami bawa masing-masing sudah kehabisan baterai. Kami hanya berjalan dengan mengandalkan harapan, mengandalkan keyakinan. Terasa duri-duri dari semak-semak belukar menusuk kaki-kaki kami. Panji yang hampir pingsan lemas, kami rangkul dengan pelan. Mungkin kami berjalan itu sudah 1 jam lebih. Kami tidak menemukan tanda-tanda bekas jalur pendakian yang membuat harapan kita semua terkubur. Tetapi yang membuat kami yakin, kami semua tidak berulang kembali memutar-mutar di hutan itu sama seperti sebelumnya ketika kita mencoba keluar. Pohon-pohon dan semak-semak yang kami lewati itu berbeda-beda, tidak ada yang sama seperti sebelumnya. Kami tetap berjalan dan akhirnya melihat cahaya dari kejauhan.
Kami dengan penuh kegembiraan segera mendekati arah cahaya itu. Setelah sekitar 10 meter, cahaya itu nampak seperti api unggun. Tiba-tiba dari arah itu juga terdengar suara tawa orang-orang yang sedang bercanda. Dan nampaknya itu adalah beberapa tenda pendaki yang sedang ngecamp di sana. Kami seketika berteriak minta tolong karena Panji sudah akan pingsan. Seketika para pendaki yang sedang bercanda ria itu berdiri dan berlari ke arah kami yang tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Tolong kami, kataku berteriak. Kalian kenapa? Salah satu dari orang-orang itu bertanya kepada kami, mungkin dia merupakan pemandu wisata yang sedang bersama tamu-tamunya. Lido. Kami pendaki, Pak. Kami sudah 3 hari tersesat di hutan ini. Bapak pemandu. Sudah 3 hari? Astaga! Katanya dengan panik. Pendaki yang lain. Kalian kok bisa tersesat di sini? Ini kan jalur resmi. Aku. Maksudnya jalur resmi? Bukannya ini jalur ilegal ya, Mas? Kataku bertanya balik. Bapak pemandu. Sudah-sudah kalian bawa temanmu yang sakit itu dulu ke tenda. Sepertinya dia kelelahan. Lido. Baik, Pak. Kami semua kemudian pergi ke tempat bapak itu camping. Kemudian kami langsung diberikan air minum dan makanan berupa roti. Kami sangat menikmati makanan itu sampai kenyang. Kemudian Panji disuruh istirahat di dalam tenda itu. Aku sama Rido langsung membangun tenda di sana dan memasukkan ransel. Kemudian kami langsung tidur karena sudah sangat kelelahan. Keesokan paginya, aku terbangun karena suara ribut orang-orang yang tertawa di luar tenda. Aku kemudian melihat jam tanganku, ternyata jamnya kembali normal. Menunjukkan jam 7:14 WITA. Aku kemudian mengeluarkan kepalaku dari tenda dan melihat bapak pemandu beserta pendaki lainnya sedang memasak. Aku keluar dan langsung berinisiatif membantunya. Aku bantu masak ya, Pak. Bapak pemandu. Kamu sudah bangun ya? Sudah, kamu istirahat saja sana. Aku. Badan saya sudah pulih, Pak. Saya sudah bugar kembali. Bapak pemandu. Oh iya, kalau begitu kamu bantu saya mengiris sosis itu aja ya. Aku. Baik, Pak. Aku kemudian mengambil sosis yang ada di dalam kemasannya. Aku belum pernah melihat merek sosis seperti itu sebelumnya. Tapi aku tidak terlalu memperdulikannya. Aku langsung membuka sosis itu dan mengirisnya. Pak pemandu. Uya, nama kamu siapa? Aku. Saya Roni, Pak. Pak pemandu. Kalian semua dari mana? Aku. Kami dari kota, Pak. Pak pemandu. Bagaimana ceritanya? Kalian kok bisa tersesat? Padahal di jalur pendakian ini sudah banyak petunjuk jalan. Aku. Kami 3 hari yang lalu melewati jalur yang dilarang, kemudian kami mengejar ayam ke hutan, dan sampai kami ketemu sebuah perkampungan dan tersesat di sana. Pak pemandu. Bukannya di gunung ini tidak ada jalur yang dilarang? Semua jalur pendakian di sini kan resmi. Terus mana bisa ada perkampungan di tengah hutan ini? Kita sudah jauh dari gerbang pendakian. Aku. Ini kan, tempat kita camping ini jalur ilegal kan, Pak? Kami 3 hari lalu mengejar ayam dari sini, Pak, ke arah hutan itu. Sambil menunjuk ke arah hutan. Pak pemandu. Kamu bagaimana sih? Ini jelas jalur resmi, dan arah hutan yang kamu tunjuk tadi itu kan tebing curam. Makanya tadi malam kami semua yang di sini heran, kenapa ada seseorang yang minta tolong dari arah tebing sana. Aku. Waduh, yang benar, Pak. Dari perkataan bapak ini, aku semakin percaya kalau perkampungan yang kami singgahi kemarin merupakan kampung gaib. Aku di sini tidak mau menceritakan bapak ini kalau kami semua sebenarnya telah masuk ke kampung gaib.